Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usna Kotunada dari kelas 12-2 absen 6. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum uji makanan, amilum dan protein sebagai rangkaian ujian praktik biologi tahap 2. Setiap hari kita pasti makan karena makanan mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak, amilum, mineral, dan masih banyak lagi. Amilum adalah karbohidrat kompleks yang ketika masuk ke dalam tubuh kita nantinya akan diproses oleh tubuh kita berubah menjadi glukosa. Glukosa ini sebagai cadangan makanan dan energi untuk tubuh kita. Sedangkan protein berfungsi sebagai pergantian sel yang rusak, pembentukan tulang, membuat hormon berfungsi, dan masih banyak lagi. Nah, tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui kandungan amilum dan protein dalam makanan yang nantinya akan kita uji. Langsung saja kita mulai ke praktikumnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada gula yang sudah dilarutkan dengan air. Yang kedua, biskuit yang sudah dilarutkan dengan air. Yang ketiga, ada putih telur. Yang keempat, ada susu UHT. Yang kelima, ada pisang yang sudah dilarutkan dengan air. Dan yang terakhir, ada tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Sebagai alat pengujinya, kita memakai asam cuka dan juga iodin. Asam cuka nantinya untuk menguji protein, sedangkan iodin berfungsi untuk menguji amilum. Yang pertama kita akan melakukan uji amilum. Untuk uji amilum, di sini saya memakai iodin sebagai alat penguji dengan meneteskan 5-7 tetes ke dalam sampel makanan. Langsung saja saya teteskan ke dalam sampel makanan. Setelah kita teteskan 5-7 tetes iodin ke dalam sampel makanan, bisa kita lihat perubahan warna yang terjadi. Tepung terigu berubah menjadi biru kehitaman, begitu juga pisang. Sedangkan susu UHT tetap berwarna iodin saja. Putih telur juga tetap berwarna iodin, biskuit dan air gula berubah menjadi biru kehitaman. Setelah melakukan uji amilum, langkah yang kedua kita akan melakukan uji protein dengan meneteskan asam cuka ke dalam sampel makanan sebanyak 5-7 tetes. Setelah kita teteskan 5-7 asam cuka ke dalam sampel makanan, untuk makanan yang mengandung protein, maka akan terbentuk koagulasi atau gumpalan. Nah, bisa kita lihat tepung terigu terdapat gumpalan atau koagulasi, sedangkan pisang tidak terbentuk, susu UHT terbentuk gumpalan atau koagulasi, begitu juga dengan putih telur. Sedangkan biskuit dan air gula tetap sama dan tidak berbentuk koagulasi. Setelah melakukan praktikum uji amilum dan protein, bisa kita simpulkan makanan yang mengandung amilum ketika ditelesi dengan iodin akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Dari sampel makanan yang mengandung amilum ada tepung terigu, gula pasir, pisang, dan biskuit. Sedangkan makanan yang mengandung protein ketika ditetesi dengan asam cuka akan terbentuk koagulasi atau gumpalan. Dari sampel makanan yang terbentuk koagulasi atau terdapat protein ada tepung, putih telur, dan susu UHT. Sekian praktikum yang saya lakukan. Dan saya sangat menyarankan untuk teman-teman semua di masa pandemi seperti ini untuk memperhatikan pola makan dan kandungan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita agar tubuh kita terus sehat selalu. Sekian video dari saya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.